sob, ini aku siapkan lagi beberapa soal-soal sob. Ya, mungkin ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri menghadapi UTBK ya, khususnya kalian yang belum ujian. Oke? Nah, beberapa topik yang dimunculkan di UTBK 2020, salah satunya adalah topik fungsi sob ya, topik fungsi. Nah, makanya ini aku bawakan soal-soal yang berhubungan dengan fungsi ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian sob. Oke sob, ini soalnya aku munculin. Oke, gini ya sob. Katanya jika F 8 per akar 1 tambah akar X sama dengan X ya. Tuh, terus katanya kan sob, maka yang dimintanya di sini sob katanya tentukan nilai dari F4 sob. Oke ya. Jadi ini F4 ya. Yang di dalam kurung angka 4 sob, sementara di sini yang di dalam kurung adalah ini dia sob. 8 per akar 1 tambah akar X sob. Kita jawab sob ya. Ini aku tulis jawab saya sob. Nah, cara menyelesaikannya gini aja sob. Yang di dalam kurung kita samakan sob ya. Yang di dalam kurung kita samakan. Berarti jadi gini, 8 gitu ya sob. Oke. Dibagi dengan akar dari ini ya sob. Yang aku buat besar nih sob ya. Ini 1 ditambah dengan akar X. Oke sob, mohon maaf ya sob kalau misalnya nggak terlalu cepat kali nulisnya ya. Oke, berarti ini sama dengan 4. Oke, 4 dan 8 nya sob kita sederhanain sob. Ini kita bagi 4 sob, tentu tinggal 2 ya sob. Yang ini kita bagi 4 sob, tinggal 1. Bisa ya sob. Nah, next yang ini sob kita kalikan sob. Ini kita kalikan ke sana gitu ya sob. Oke, karena pengalinya 1, oke, berarti ini nanti jadi gini sob. Akar dari, karena dikali 1 nggak berubah ya nilainya sob. Ini 1 tambah gitu kan akar dari X. Saya sob sama dengan, nah ini tadi tinggal 2 ya sob. Ini tinggal 2, berarti ini kita buat di sini 2. Bisa ya? Nah, sekarang ruas kiri dan ruas kanan ini kita kuadratkan sob. Tujuannya apa? Supaya akarnya hilang sob. Oke? Nah, jadi kalau kita kuadratkan ya, ini kedua ruas kita kuadratkan sob. Ini aku buat tandanya. Ini kedua ruas kita kuadratkan ya sob. Oke, bisa sob ya. Kalau dikuadratkan tentunya akarnya hilang sob. Berarti tinggal 1 tambah akar X gitu kan sob ya. Si 2-nya kalau dikuadratkan berarti jadi 4 sob. Oke, gak apa-apa, pelan-pelan sob ya. Nah, si 1-nya kita geser nih sob. 1-nya kita geser ke sebelah sana sob. Oke, berarti kalau pindah ruas, ingat ya sob, tandanya jadi minus. Berarti ini jadi 4 kurang 1 sob. Aku buat di sini kelanjutannya sob ya. Jadi sekarang 4 dikurangi dengan 1 sob, berarti 3 ya. Kalau gitu yang di ruas kiri nanti tinggal akar X gitu kan sob. Yang di ruas kanan berarti tadi 4 kurang 1 itu 3 ya kan sob. Oke, yang diminta kan siapa sob? Ini yang sekarang kita cari sob. Jadi F4 itu sob. Oke, jadi F4 yang diminta ini itu nanti nilainya sama aja nih dengan X sob. Karena tadi yang ini yang di dalam kurung ini sob ya. Karena tadi yang di dalam kurung ini udah kita samakan dengan 4 sob. Oke, berarti F4 itu nanti sama aja nilainya dengan X sob. Dah, berarti tugas kita ya ini, tinggal mendapatkan X-nya. Akar X sama dengan 3 sob. Ya udah, langkahnya sama. Ini kita kuadratkan lagi sob biar akarnya hilang sob ya. Berarti yang ini tinggal X, maka yang ini tinggal berapa sob? Yang ini jadi 9 ya sob. Oke, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya F4 itu sama aja nilainya dengan 9 sob. Oke, aman sob ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang dodol sob. Oke, itu dia sob untuk soal yang pertama sob. Oke, kita next sob ya. Ini soal berikutnya sob. Ya, ini berhubungan dengan barisan aritmatika sob ya. Mana tahu nanti ada muncul bentuk seperti ini. Jadi sobat bisa ngerjainnya ya. Nah, katanya suatu segitiga siku-siku panjang sisinya membentuk barisan aritmatik sob. Oke, jadi kalau segitiga siku-sikunya ini kita gambar sob, kira-kira bentuknya gini sob. Oke,
Ini sob ya, segitiganya siku-siku, katanya gini sob ya. Nah katanya sisinya ini sob membentuk barisan aritmatika, bisa sob ya. Jadi ini kan sisinya ada 3 sob ya, berarti kita perlu buatkan dulu 3 suku sob ya. Oke, katakanlah misalnya sisi miring itu kan sisi terpanjang ya sob ya. Sisi miring adalah sisi terpanjang. Katakanlah misalnya sisi miringnya sob aku buat panjangnya adalah A tambah B. Ini tadi yang terpanjang tadi kita buat sob A tambah B gitu kan sob. Oke, berarti sekarang kita buat aja sob selisihnya minus B. Berarti di sini jadi A sob. Berarti udah pasti di sini siapa sob? A kurang B. Bener ya sob? Jadi ini kemari minus B gitu kan sob, ini kemari minus B, jadi yang ininya sama sob, selisihnya sob. Nah itulah yang merupakan syarat dari barisan aritmatika, bisa ya sob ya. Oke, berarti kita katakan misalnya yang ini A gitu ya sob, kemudian yang ini adalah A kurang B gitu ya sob. Nah katanya jika luas segitiganya adalah 42 sob. Oke, luasnya 42 katanya sob. Berarti kan gini sob, kalaulah kita perhatikan sob ya, luas segitiga itu apa itu sob? Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi gitu ya sob. Berarti setengah dikalikan alasnya itu adalah A kurang B gitu ya sob. Tingginya adalah si A sob. Nah inilah katanya nilainya sama dengan 40. Iya sob, ini katanya nilainya sama dengan 42. Bisa ya sob ya. Nah kemudian kalau dari sini kita perhatikan lagi sob ya, kita perhatikan lagi, berarti dari sini bisa kita buat ini jadi A kurang B gitu kan, dikalikan dengan si A, si 2 nya ini kita kalikan ke ujung gitu ya. Ini jadinya 80. Iya 84 sob. Aman sob ya. Oke, jadi dia itu yang pertama. Atau ini kalau mau dikalikan sob berarti jadi A kuadrat kurangkan dengan AB, berarti yang ini sob sama lah ini dengan 80. Iya sob 84. Oke, ini persamaan satu sob. Oke, nah sekarang ini kan segitiganya siku-siku sob. Berarti pada segitiga siku-siku itu kan berlaku yang namanya Pitagoras sob ya. Pitagoras, oke sob ya. Oke, itu hubungannya adalah sisi miring kuadrat berarti A tambah B kuadrat sob itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan A kurang B kuadrat sob. Bisa ya sob ya. Oke mantap sob dah. Nah sekarang kalau sobat perhatikan ya, nah jadi katanya gini sob, ini A ini kalau kita jabarkan A kuadrat sob plus 2AB sob tambah B kuadrat ya sob, ini kan sama dengan A kuadrat gitu ya sob, tambah ini jabarkan lagi sob, ini jadi apa? A kuadrat kurang 2AB ya bener sob, baru tambah siapa sob? B kuadrat. Nah yang sama langsung aja kita coret nih sob. Yang pertama di sini ada A kuadrat, ini A kuadrat bisa kita habiskan sob. Yang berikutnya lagi yang bisa kita habisin si B nya sob, ini B kuadrat ini juga bisa kita habiskan sob. Bisa sob ya. Oke, berarti sekarang kita tinjau lagi sob. Ini adalah 2AB sob. Sama dengan ini bentuknya adalah A kuadrat kurang 2AB, ini kita buat gini aja sob, kurang AB ya kan sob, sama itu ya. Nah tujuannya apa sob? Ini nanti ada bentuk A kuadrat kurang AB, nilainya udah diketahui nih sob. A kuadrat kurang AB itu kan 80. 84 sob ya. Ini aku tulis di sini lagi, lanjut sob ya, lanjut. Berarti ini jadi 2AB ini sama dengan A kuadrat kurang AB nya ganti terus sob, itu tadi 84 ya, baru kurangkan lagi dengan si AB, gabung AB nya sob, berarti jadi 3. Iya 3AB sama dengan 80. Iya sob 84. Ini kita bagi 3 tewas ya, ini dibagi 3 28 sob. Bisa ya.
Kalau ini kita masukkan ke persamaan, A kuadrat kurang AB sama dengan 84 dan AB-nya adalah 28, berarti A kuadrat ini sama aja dengan, ini kan tinggal kita pindah sob ya. Pindahkan kemarin kan jadi tambah ya. Berarti 84 AB-nya 28 sob. Berarti 84 tambah 28 100, iya 112 sob. Ya, iya dapatlah A sama dengan akar dari 100, iya 112 sob. Bisa ya? Oke. Nah, 112 nya kan bisa disederhanakan sob. 112 itu kan 16 kali 7 sob, ya. 16 kali 7 berarti akar 16 nya 4. Maka yang ininya adalah akar 7 sob. Oke. Jadi kalau A nya 4 akar 7, tadi kan AB itu kan sob, A kali B kan 28 sob ya. Kita balikkan lagi sob. A kali B nya 28 berarti B nya bisa dapat sob. B itu adalah 28 dibagi dengan A ya kan sob. Berarti ini adalah 28 per A nya adalah 4 akar 7 sob. Oke, berarti ini jadinya 7 per akar, iya sob, 7 per akar 7. Kalau dirasionalkan berarti itu sama aja itu dengan akar, iya akar 7 sob. Oke, berarti sob sekarang udah dapat semua nih sob nilainya, kita masukkan sob ya. A nya adalah 4 akar 7. Jadi yang A itu sob, nih aku buat ya. Si A nya adalah 4 akar 7 sob. A nya 4 akar 7. B nya akar 7 sob. Berarti kalau A tambah B, ini kalau kita buat sob ya, B nya kan akar 7 tadi ya. Berarti kalau A tambah B itu adalah 5 akar 7. Bisa ya sob? Berarti kalau A kurang B berapa sob? Iya berarti jadi 3 akar tuh, iya 3 akar 7 kan gitu ya sob. Berarti kan kalau ditanya keliling ini sob, kelilingnya itu kan berarti tinggal dijumlahkan aja semua sisinya sob ya. Berarti yang ini ditambah dengan yang ini ditambah dengan yang ini kan gitu kalau cari keliling sob. Berarti sama lah itu nilainya dengan 4 akar 7. Oke, itu yang pertama sob. Ditambah dengan 3 akar 7 berarti udah 7 akar 7 ya kan sob. 7 akar 7 ditambah 5 akar 7 berarti berapa sob? Iya, dapatlah dia keliling. Berarti sama lah itu dengan 12 akar 7 sob. Oke, berarti kalau gitu jawabannya adalah yang bagian dodol sob. Oke, nice, bisa sob ya. Oke. Oke, lanjut sob, lanjut. Iya, ini dia sob. Ada 7 orang berpergian dengan mobil, dengan 2 mobil sob. Jadi ini kita sekarang ada 2 mobil, gitu ya sob ya. Oke, katakanlah ini nanti mobil A, gitu ya sob. Kemudian di sini nanti katakanlah ini adalah mobil B sob. Oke, 2 mobil ya. Nah, masing-masing mobil dikemudikan oleh pemiliknya sob dan kapasitas masing-masing adalah 3 orang sob. Bisa ya? Jadi gini dia ceritanya sob. Oke? Nah, ini kan nanti diisi 1 supir kan gitu ya sob ya. Jadi nanti ada satu pengemudi lah ya, atau kita buat aja 1 supir ya sob, 3 penumpangnya gitu ya sob. 3 penumpang, jadi kapasitasnya 4 termasuk pengemudi, katanya kan gitu ya sob, 4 termasuk pengemudi. Berarti yang B juga gitu sob, 1 nanti diisi oleh supirnya dan 3 orang nanti penumpangnya sob. Oke, dan masing-masing dikemudikan oleh pemiliknya sob. Jadi untuk supirnya udah gak ada masalah lagi sob. Nah sekarang persoalannya kita ini butuh data untuk ini sob. Yang perlu dicari ini sekarang penumpangnya ini sob ya. Jadi kita fokusnya di sini sekarang, karena kan supirnya itu langsung aja si pemilik, jadi nggak ada masalah, nggak ada pilihan lagi kan gitu ya sob. Nah sekarang pilihannya ini tinggal di penumpangnya, karena yang ditanya banyak cara menyusun penumpang di kedua mobilnya sob. Bisa ya? Oke. Nah sekarang kan gini sob, mereka keseluruhannya ada 7 orang nih sob ya, ada 7 orang kan gitu ya, ada 7 orang termasuk
2 pemilik mobil. Berarti yang nanti akan jadi penumpang itu kan udah pasti tinggal 5 orang aja ya kan sob. Dari 7 orang ini kan gitu ya. 2 orang lah nanti pemilik mobil. Nah ini nggak usah diurus lagi karena ini udah langsung mereka mengemudikan mobil masing-masing ya. Dan 5 orang lah nanti yang akan jadi penumpang mobilnya sob. Oke, berarti sekarang gini sob, kita mau susun yang 5 orang ini, kita mau menempatkan yang 5 orang ini sob. Oke, ke dalam 2 mobil, karena kan tadi kapasitas untuk penumpang masing-masing mobil 3 sob. Berarti kemungkinannya gini sob ya. Kemungkinannya gini sob. Oke? Kemungkinan pertama ya kan? Kemungkinan pertama ya, 3 orang nanti bisa di mobil A karena kapasitas penumpang cuma 3 orang sob ya. Kemudian nanti bisa juga 2 orang lah nanti sob yang akan menempati untuk penumpang di mobil B karena jumlah orangnya 5 ya. Atau ya kan sob, atau bisa juga nanti gini sob. Di sini yang 2 orang, di sini yang 3 orang, kan tinggal gitu aja sob ya. Oke, sekarang kita mau menempatkan 3 orang ya. Kita mau menempatkan 3 orang di mobil A sob. Yang tersedia kan 5 penumpang sob. Berarti itu sama dengan memilih 3 dari 5 orang yang tersedia. Berarti kita gunakanlah sob kombinasi sob ya. Kombinasi 3 yang mau dipilih, 5 yang tersedia. Itu untuk penempatan di mobil A-nya sob. Nah sekarang untuk penempatan di mobil B-nya sob, ya kan? Kan kita mau memilih 2 orang nih sob. Berarti ini kita kalikan kombinasi 2 yang mau dipilih, sisa orangnya kan tinggal 2 sob. Katakanlah tadi 3 orang yang ini, ya kan? 3 orang yang ini kan udah masuk di mobil 1. Berarti kan sisa 2 orang lagi ya. 2 orang itu mau kita tempatkan di mobil B. Berarti itu kombinasi 2-2 ya. Oke, ingat lagi kombinasi sob. Kombinasi kalau ada bentuk di sini Rn, oke, berarti cara buatnya itu adalah n faktorial dibagi dengan kita kurangkan sob n kurang r faktorial baru kalikan lagi dengan r faktorial. Bisa ya sob ya. Berarti ini sama dengan kombinasi 5-3 ya. Berarti ini 5 faktorial per, ingat kurangkan sob, 5 kurang 3 berarti ya 2 faktorial baru 3 faktorial. Oke? Kalau nanti bentuknya gini sob, kombinasi n kalau atas bawahnya sama itu langsung aja hasilnya 1 sob ya. Berarti nanti ini dikalikan dengan 1. Oke? Jadi kalau 5 faktorial itu kan perkalian antara 5, 4, 3, 2, 1. Kan gitu ya sob ya. Ya oke. Sementara kalau 3 faktorial, ini kemarin kita habiskan aja sob ya. 3 faktorial itu kan perkalian 3, 2, 1. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2, 1. Berarti ada yang sama sob. Yang sama adalah 1, 2, 3 bisa dicoret. Berarti tinggal lah itu nanti 4 kali, ya benar sob, 4 kali 5 atau 5 kali 4 sob ya. Berarti nanti yang sisa adalah 5 bisa sob ya, dikalikan dengan 4 per 2 faktorialnya itu adalah 2 kali 1. Nanti kalau kali satunya nggak ngaruh sob ya. Oke, bisa sob ya. 5 kali 4 20, 2 kali 1 itu 2, ini berarti 10 cara sob. Oke. Nah, dengan cara yang kedua ini tinggal kita buat gini sob, kombinasi. Oke. Sekarang masuk kemungkinan kedua. Di mobil A kita tempatkan 2 orang. Berarti di sini adalah 25 gitu kan sob. Kalikan dengan kombinasi sisa orangnya kan 3 ya. 3 orang itu mau kita tempatkan di mobil B. Berarti kombinasi 3-3. Oke. 5 dan 2 berarti 5 faktorial. Hasil kurangnya sob. Oke, ikuti ya. Pengurangannya berarti 3 ya sob. Faktorial baru di sini 2 faktorial. Ingat tadi kalau sama angkanya hasilnya 1, ini kali 1. Oke. 5 faktorial dibagi 3 faktorial itu sama aja kayak yang di atas, berarti ini juga nanti 10. Iya, 10 cara. Oke, berarti tinggal totalkan aja nih sob. Tinggal jumlah. Berarti totalnya ada berapa cara sob? Iya, totalnya ada 20 cara. Oke, sip ya sob. Berarti jawabannya adalah bola sob. Gampang ya? Oke sob, lanjut sob ya soal berikutnya. Nah ini dia sob.
Ini berhubungan dengan statistika sob ya. Rata-rata nilai tes 10 siswa adalah 65 sob. Berarti kalau kita cari nilai total untuk yang 10 siswa ini, nah berarti nilai totalnya itu nanti sama aja itu dengan 10 kalikan dengan 65 sob. Berarti ini sama dengan 650. Oke sob. Kemudian katanya lagi, jika ditambah 5 siswa sob. Tadi kan ada 10 siswa sob. Berarti kalau nanti tambah 5 siswa, maka yang ini sekarang jadi 15 siswa sob. Gitu ya. Tiga gabungannya ya. Rata-ratanya berapa? 70 sob. Berarti ini jadi 15 kalikan aja dengan 70 sob. Kita cari totalnya. Berarti yang ini adalah 1050 sob. Tugas kita sob menentukan ini rata-rata yang 5 orang sob. Berarti kita cari dulu total nilai untuk yang 5 orang. Ini dia, kita cari dulu total nilai yang 5 orang. Gimana caranya sob? Ya, total nilai yang 15 ini dikurangi dengan yang 10. Kan itu nanti sob untuk yang 5 orang ya. Berarti 1050 dikurangkan dengan 650 sob. Berarti yang ini adalah 400 sob. Jadi kalau ditanya nilai rata-rata ya udah sob, rata-rata itu kan jumlah keseluruhan nilai dibagi banyak datanya sob, 5 orang. Berarti jadi berapa ini? Iya, 80 sob. Udah gitu aja sob ya. Jadi jawabannya adalah 80. Oke, ini dia cacing sob. Gampang kali sob. Oke sob, lanjut ya soal berikutnya. Ini fungsi. Jadi gini sob, ini ada, jadi gini sob, ini ada keterangan yang pertama F1 sob katanya sama dengan 8 sob ya. Jadi kita berangkatnya dari sini dulu. F1 sama dengan 8. Langsung aja kita operasikan sob. Di atasnya itu ada Fx, berarti di sini F1 tinggal tukar X nya dengan 1 sob. Berarti jadi A tambah B ini sama dengan 8 sob. Nah sekarang dari bentuk ini kita bisa dapatkan nilai A itu adalah 8 dikurangkan dengan B ya sob. Sementara kalau B nya itu adalah 8 dikurangkan dengan si A. Oke, nah sekarang kita lanjut ke persamaan yang ini sob. Oke, persamaan berikutnya yang diketahui yang ini ya. Jadi ini kita buat dulu persamaannya. Oke, FG50. Berarti di sini aku buat F-nya ya sob. Kita cari G50, berarti tinggal tukar X-nya sekarang dengan 50. Berarti jadi apa tuh? Ya, 50B tambah dengan si A ya sob. Ini kita masukin ke G-nya ya. Kurang. Oke. G F50 sob. Berarti X yang di F itu ganti dengan 50. Berarti jadi 50A tambah B. Inilah sob yang katanya hasilnya sama dengan 28 sob. Oke. Nah, sekarang kita tinggal buat aja nih sob. Jadi di sini kan A-nya tadi kan 8 kurang B ya. Sebelum kita masukkan nilainya ini kita ubah aja dulu 50 50B. A itu siapa sob? 8 kurang, ya 8 kurang B. Berarti ini tambah 8 kurang B kurang G kali 50A. B itu siapa sob? 8 kurang, iya 8 kurang A. Ini sama dengan 28 sob. Oke, ini 28 ya. Berarti di sini sekarang F ini berarti 49B tambah 8 gitu kan sob, dikurangkan dengan kurang ya G kali ini juga berarti ini adalah 49A tambah 8 sob. Oke ya, ini baru nanti nilainya sama dengan 28. Oke, nah sekarang tinggal kita tukar sob ya. Bagian ini tinggal kita tukar ini ya. Ini F49B tambah 8. Berarti X yang di F kita ganti aja dengan 49B tambah 8. Berarti jadi gini sob, A kali gitu kan 49B tambah 8
Ya udah, baru di sini tinggal tambahkan dengan si B ya. Oke, ini kita buat aja dalam kurung kurang. Nah, sekarang kita ke G-nya sob. Jadi X yang di sini nih. Nah, ini kita tukar dengan 49 A tambah B, berarti jadi gini, B kali 49 A tambah 8 ya. B kali 49A tambah 8 gitu ya sob, tutup kurung, baru ditambah dengan ditambah dengan si A sob. Ini katanya sama dengan 28 sob. Yuk langsung tinggal kita kali-kalikan aja ya kan, tinggal kita kali-kalikan. Oke sob, lihat sob ya, ini kalau nanti dikalikan kan 49 AB ya sob. Ini juga kalau dikalikan sob 49 AB dan tandanya kurang, berarti itu nanti habis, bisa ya. Oke, terus yang berikutnya lagi nanti ini ada bentuk ini ya sob, berarti berapa itu? 8A ya kalau dikalikan ya, berarti itu jadi ini aku buat di sini ya. Ini nanti 8A plus B ya, tambah B yang ini ya, yang 49 gak usah lagi karena udah habis, kurang. Ini kita buat dalam kurung juga boleh kalau mau dibuat kurung, kurang. Nah sekarang tinggal yang kemari aja ngalikannya. Nah ini berarti jadi 8B gitu kan, 8B ditambah dengan si A, ini katanya sama dengan 28. Jadi yang 49 AB itu udah habis ya, berarti sekarang ini 8A kurang A berarti 7A ya, positif 7A. B kurang 8B berarti minus 7B. Ini katanya sama dengan 28. Bisa disederhanakan nih sob, sama-sama bagi 7 berarti dapatlah sekarang A kurang B sama dengan 4, sama-sama bagi 7 ya. Nah berikutnya dari bentuk ini ya kan, ini kan ada bentuk A itu kan katanya ini dulu kita ambil, misalnya kita ambil dari bentuk yang ini, A sama dengan 8 kurang B. Langsung aja kita gantikan kemari, kita tukar nilai A nya ini dengan 8 kurang B. Berarti di sini aku buat ya, berarti ini 8 kurang B untuk menyatakan A nya, kurangkan lagi dengan B, berarti ini sama dengan 4. Bisa ya, ini geser aja ke sebelah sana, yang ini hasilnya adalah minus 2B. 8 nya pindah berarti minus 4 kurang 8 itu adalah minus 4, otomatis dapat B nya sama dengan 2 sob. Kalau B nya dapat berarti A nya dapat kan, A itu tadi apa, 8 kurang B ya kan, kalau B nya 2 berarti dapat A nya sama dengan 6. Apa yang ditanya sob? Yang diminta adalah nilai dari A kali B, berarti udah bisa kita dapat, maka nilai dari A kali B berarti sama dengan siapa sob? Ya 2 kali 6 lah ya, atau 6 kali 2 ya, berarti 12 sob. Selesai pengerjaan kita, langsung kita jawab 12, berarti jawabannya adalah yang ini sob, cacing sob. Nice. Oke, next ya, ini kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal yang berhubungan dengan kecukupan data ya. Jadi ada soal, kemudian ada pernyataan 1 dan pernyataan 2 ya. Untuk kamu-kamu yang belum tahu gimana cara menjawab soal-soal seperti ini aku tampilkan model optionnya ya. Nah, jadi dari soal nanti kita diminta ya untuk menentukan. Tuh kan tadi ada pernyataan 1 dan pernyataan 2 tuh. Oke. Jadi pilihan optionnya seperti ini yang udah aku tampilkan ya. Jadi kalau nanti jawabannya A, itu kalau pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Artinya dengan pernyataan 1 ya, dengan pernyataan 1 yang diberikan, nah ini soalnya tadi kan, pernyataan 1 kan garis A melalui titik 0,0. Oke, dengan pernyataan 1 ini bisa nggak kita dapat yang ditanya? Yang ditanya kan gradien garis H, kan gitu ya. Bisa nggak didapat? Nah, kalau ternyata bisa ya, berarti kita coba dulu ke pernyataan 2, kan gitu. Nah, kalau seandainya pernyataan 2-nya yang itu N tambah P sama dengan 10, ternyata itu tidak bisa untuk menjawab pertanyaan, maka kesimpulannya berarti pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup, kan gitu ya. Berarti nanti kalau itu kejadiannya, maka jawabannya A. Atau misalnya sebaliknya nih, ternyata dengan pernyataan 2 kita bisa dapat tuh nilai gradien H, tapi dengan pernyataan 1 tidak bisa kita dapatkan nilai gradiennya, berarti jawabannya mengarah ke B. Atau misalnya pernyataan 1 saja tidak bisa, pernyataan 2 saja tidak bisa, harus kedua pernyataan dipakai. Nah berarti itu jawabannya mengarah ke C ya. Nah kalau untuk D,
Misalnya pernyataan 1 bisa, pernyataan 2 juga bisa. Berarti dua pernyataan masing-masing bisa untuk menjawab pertanyaan. Berarti pilihannya mengarah ke yang bagian D. Atau dua-duanya sama sekali tidak bisa, ya. Berarti itu kalau kejadiannya seperti itu jawabannya berarti mengarah ke bagian yang E. Oke ya. Nah, kita coba yuk. Ini dia soalnya, kita kembali ke soal ya. Jadi katanya sebuah garisan memotong kurva ya, memotong kurva. Nah, kalau sobat-sobat perhatikan ya. Jadi kurva ini kan ini masih 2Y ya. Ini kita buat dulu kurvanya, misalnya ini jadi gini, Y sama dengan Y-nya kita buat aja sendiri, berarti ini jadi sama-sama dibagi 2 semua ya. Berarti ini jadi 3/2 X kuadrat gitu ya, kurang ini juga dibagi 2 berarti kurang X ditambah ini juga dibagi 2 berarti 1/2, kira-kira gitu ya. Nah, perhatikan sob ya, perhatikan ini ada bentuk A ya, di depan koefisien X kuadrat itu A, itu 3/2 berarti positif ya. Jadi kalau kita sketsa kira-kira nanti kurvanya kayak gini. Nah, kemudian ada garis memotong kurvanya katanya gitu di titik A dan di titik B, berarti 2 titik ya, misalnya gini. Oke, kira-kira gini nih sketsa gambarnya. Katakanlah misalnya ini adalah titik A gitu kan, katakanlah misalnya ini adalah titik B. Oke, lalu gimana caranya ya, hubungannya apa kalau ada garis memotong parabola ya? Hubungannya adalah nanti yang bisa kita terapkan Y garisnya ini ya, Y garis ini nanti kita samakan dengan persamaan parabolanya ya, kita samakan dengan parabola, bisa ya, Y garis samakan dengan Y parabola. Nah, sekarang kita coba dulu tes dengan pernyataan 1 katanya. Garis H adalah garis yang melalui titik 0,0 ya. Jadi kalau misalnya ini sumbu koordinat gini ya. Oke, ini adalah garis H. Nah, melalui titik 0,0 di sini ya. Maka persamaan garis yang melalui titik 0,0 itu bentuknya adalah Y sama dengan MX. Oke, dimana M-nya ini M, itulah nanti yang disebut dengan gradien ya, yang disebut dengan gradien, bisa. Dan itu yang ditanya pada soal, yang ditanya adalah gradiennya. Berarti nanti kita disuruh hitung nilai M-nya. Oke, kita pakai pernyataan 1. Nah, tadi hubungannya adalah Y garis samakan dengan Y parabola. Y garisnya siapa? Berarti di sini kita buat ya. Nih. Y garisnya berarti adalah MX karena Y sama dengan MX. Sementara Y parabolanya siapa? Berarti ini adalah 3/2 gitu kan. X kuadrat kurang X ditambah dengan 1/2. Oke? Bisa ya? Nah, kalau sobat malas nih lihat yang ada per 2/2-nya ini bisa juga. Nanti ini semuanya bisa ya, kalau mau ini boleh nanti. Kalau nggak suka lihat model persamaannya seperti itu, ini boleh aja nanti ini semua persamaan ya. Oke ya, kalau nggak suka lihat persamaan ini boleh aja nanti semua persamaannya. Oke ya, kita kalikan aja nih dengan si 2. Oke, dah. Berarti kalau gitu persamaan ini jadi 2mx gitu ya. Dah. Nah, berarti nanti persamaannya jadi 2mx nih, 2mx sama dengan ini berarti jadi 3x kuadrat kurang 2x ditambah dengan 1. Oke ya sob. Nah, sekarang kita gabungin ini semua sob. Kita gabungkan dalam satu ruas. Kita mulai dulu dari pangkat tertingginya ya, berarti 3x kuadrat. Ini nanti kan pindah sob. Ya, bagian yang ini kan kita pindah ruaskan ya. Ini kita pindah ruaskan. Berarti nanti jadi minus tuh, ya. Yang ada x-nya di sini juga minus, berarti minusnya kita keluarin aja ya. Berarti di sini jadi 2x atau x-nya juga kita keluarkan ya. Berarti kalau kita keluarkan juga x-nya, berarti ini jadi 2. Jadi tambah ya, karena minusnya udah ditaruh di luar ya. Ditambah dengan 2m, x-nya taruh di luar sob. Bisa ya, baru di sini plus 1 sama dengan 0. Oke. Nah,
Kalau kita perhatikan lagi sob, sampai sini ya kan kita tugasnya tadi mau mencari si gradien atau si M-nya ya. Nah, kalau dari sini kan kita belum bisa dapatkan nih nilai M-nya berapa, karena dengan persamaan yang ada, yang persamaan akhir yang kita dapat, yang bentuknya ini si 3x kuadrat ya, dikurangi dengan ini ya, nah ini kita belum tentu bisa dapatkan nilai M-nya sob ya, karena mentoknya masih sampai di sini. Oke? Nah, terus gimana caranya biar kita bisa dapat M-nya? Kita coba pakai bantuan dari pernyataan 2 ya. Artinya pernyataan 1 saja tadi belum cukup untuk menjawab si berapa gradien dari H-nya. Nah, kita coba dulu untuk pernyataan 2. Pernyataan 2 katanya M tambah P 10. Kalau sobat perhatikan, si M itu adalah koordinat X di titik A ya, oke? Dan si P itu adalah koordinat X yang ada di titik B nya. Berarti dengan kata lain gini nih sob ya, jadi hasil perpotongan garis H dengan si kurva ini kan, ini menghasilkan 2 nilai X, oke? Dan 2 nilai X itu bisa didapat dari sini. Seandainya tadi dengan pernyataan 1 tadi ya, seandainya bentuk ini bisa difaktorkan, bentuk pernyataan 1 ini bisa kita faktorkan, pasti nanti akan dapat 2 buah nilai X, yaitu X1 dan X2 sob ya. Sayangnya tadi belum bisa kita faktor karena di sini masih ada variabel M-nya, jadi kita belum bisa dapatkan ya. Oke? Nah, kita coba tadi kan bantuan dari pernyataan 2. Katanya berarti karena M dan P itu adalah koordinat untuk titik X ya, berarti ini boleh juga ini diartikan dengan ya, ini boleh diartikan dengan X1 gitu ya, oke, XA gitu kan, ditambah dengan XB kan gitu ya, atau kita boleh buatkan pernyataannya jadi X1 dan X2. Oke, nah jadi masih ingat lagi kan sob? Kalau sobat-sobat masih ingat ya, masih ingat, oke. Hasil penjumlahan akar-akar ya. Jadi X1 dan X2 ini adalah akar-akar dari si persamaan kuadrat yang terbentuk itu sob ya, dari persamaan kuadrat yang terbentuk. Nah, ingat lagi nih sob, rumus akar-akar. Apa itu rumus akar-akar ya? Karena di sini hasil penjumlahan berarti jumlah akar-akar ya. X1 tambah X2. Masih ingat kan sob rumusnya ya? Iya minus B per Iya per A sob. Oke? Siapa itu B-nya? B itu kan koefisien X-nya ya. Berarti 2 tambah 2M kan itu kan? Oke? Jadi B itu adalah koefisien dari X yang pangkat 1. Berarti yang ini ya sob, 2 tambah 2M. Ada negatif, terus di sini juga ada negatif. Negatif ketemu negatif berarti jadi positif nih. Berarti ini adalah 2 tambah 2M per A. Siapa? A itu kan koefisien dari X pangkat 2 nya. Berarti siapa? Iya si 3 sob. Oke, itu adalah si 3 sama dengan, oke, berarti berapa tadi hasil jumlahnya? Katanya pernyataan 2 10 sob. Oke, berarti dari sini kita bagi 2, ini tinggal 1 ya sob, ini dibagi 2 juga tinggal 1 sob, ini dibagi 2 tinggal 5 gitu kan sob. Oke, nah sekarang si 3 nya tinggal kalikan aja ke sebelah sana sob, bisa kan? Ya, berarti pernyataannya jadi persamaannya jadi gini. 1 tambah M sama dengan ini, berarti 3 kali 5 itu adalah 15 gitu kan sob. Berarti dapatlah M-nya berapa sob? Iya, M-nya adalah 14. Nah, artinya M-nya bisa didapat. Oke? Berarti kalau kita kembali ya, ini udah tuntas ya. Jadi M-nya udah kita dapat sob. Oke? Bisa ya sob? Oke, mantap. Oke, lanjut sob ya. Nih berikutnya adalah matriks. Jadi ini ada matriks P dan ada kesamaan matriks. Ini dia ya. Dengan katanya P inverse ini ya, P pangkat min 1 itu menyatakan inverse dari matriks P ya sob. Oke, aman lah kalau itu ya. Oke, mudah-mudahan sobat semua masih ingat gimana cara menyelesaikan yang namanya inverse sob ya. Ini aku bawakan sedikit. Katakanlah ini ada sebuah matriks, misalkan ini matriksnya adalah matriks A, anggotanya misalnya A,
B, C, dan D ya sob. Oke. Nah kalau dia ditanya inverse itu sama dengan 1 dibagikan dengan determinan matriksnya. Nah itu dikalikan dengan adjointnya sob. Cara gampangnya gini, A dan D itu tukarkan aja posisinya sob. Jadi D nya itu pindah ke tempat si A, A nya pindah ke tempat si D. B dan C itu berubah tanda sob. Kalau dia positif jadi negatif, oke, atau sebaliknya sob ya. Kalau dia negatif jadi positif ya. Jadi ini minus juga ya sob. Oke. Kemudian determinan A nya sendiri. Ini ya, determinan A itu bisa dicari dengan cara AD. Jadi kayak kali perkalian diagonal-diagonalnya sob ya, dikurangkan dengan si BC. Bisa sob ya. Oke. Nah, jadi katanya si XY min ZZ matriks yang ini sob, yang ini ya, matriks yang ini katanya sama dengan 2 kali P inverse. Jadi kita perlu dapatkan dulu P inverse nya sob. Berarti P inverse sama dengan, ingat tadi rumusnya berarti 1 per determinan P nya ya. Determinan itu kan seperkalian kayak diagonalnya gitu ya. Berarti ini kali ini ya kan, 1 kali 3 dikurangkan dengan yang ini sob. Bisa ya. Oke, berarti pertama 1 kali 3 itu 3, kurangkan 1 kali 2 2. Berarti 3 kurang 1, 3 kurang 2 1 sob ya. Berarti 1 determinannya 1 kali adjointnya sob tadi yang di sini tukar tempat nih. Ini dan ini pindah tempat, berarti posisinya antara 3 dan 1 ya. Itu pindah tempat. Berarti 3-nya naik ke atas, 1-nya turun ke bawah sob. Antara 1 dan 2 itu ganti tanda. Itu kebetulan 1 dan 2-nya positif ya. Berarti nanti berubah jadi negatif ya. Ini berarti minus 1, yang ini adalah minus 2 ya sob. Oke. Dapatlah inverse-nya sob ya. Karena 1 per 1 itu 1, jadi tidak berpengaruh kalau pada perkalian ya. Berarti langsung aja P inverse-nya adalah 3 minus 2 minus 1 1 sob. Oke. Kita lanjut ke persamaan berikutnya sob. Di soal tadi diketahui matriks X, Y, ini minus ya, minus Z, ini Z ya sob ya, Z. Nah ini katanya sama dengan 2 dikalikan dengan P inverse sob. P inverse nya tadi siapa sob? Iya, P inverse nya itu adalah 3 minus 2 minus 1 dan 1. Oke, kita lanjut lagi sob ya. Berarti di sini X, Y, ini minus Z, ini Z gitu ya sob. Ini sama dengan, ini tinggal kalikan 2 aja semua sob. 2 kali 3 itu 6, 2 kali minus 2 itu minus 4, 2 kali minus 1 itu minus 2, 2 kali 1 itu 2 sob. Oke, aman ya. Nah, sekarang ini namanya kesamaan matriks sob. Kesamaan matriks itu adalah yang seletak nanti bernilai sama. Yang seletak itu di mana maksudnya? Misalnya nih sob, yang X ini. Oke? Ya kan di pojok kiri atas tuh. Berarti kalau di sini yang sama dengan dia siapa? Ya si 6. Gitu ya. Berarti X nanti sama dengan 6 sob. Terus Y itu yang ini ya, di pojok kanan ya. Tadi X-nya di pojok kiri ya. Oke, baru ya pindah kemari sama dengan dia ini sob. Berarti Y-nya adalah si minus, iya minus 4. Berarti kalau gitu yang ditanya adalah X tambah, udah X tambah Y berarti hasilnya berapa sob bro? Iya, hasilnya adalah 2 sob. Oke, jadi jawabannya adalah cacing. Oke sob, lanjut ke soal berikutnya. Ini masih juga berhubungan dengan kecukupan data ya. Oke, jadi ada soal, kemudian ada diberikan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, sederhananya gini aja sih sob. Sebenarnya ini bisa kita jawab hanya dengan melihat ilustrasi aja ya, dan konsep garis memotong parabola ya. Jadi prinsipnya gini nih. Katakanlah misalnya ini ada sebuah parabola, oke, dipotong oleh sebuah garis, gitu kan? Nah ini konsepnya ya. Nah titik potongnya ada di sini, oke, dan ada di sini ya. Katakanlah ini tadi titik potong yang A, katakanlah ini misalnya titik potong yang B, gitu ya. Jadi
kalau kita paham tentang konsep parabola dan garis, ya, hubungan antara parabola dan garis, ya. Kalau nanti udah cerita berpotongan, menyinggung, ya itu kan nanti bisa kita gunakan persamaan yang ini sob. Y garisnya, gitu kan? Oke, itu langsung aja kita samakan dengan Y parabolanya sob. Artinya persamaan garis disamakan dengan persamaan parabolanya. Oke, nah kalau ini nanti udah disamakan, ya, antara garis dan parabola udah disamakan, bisa sob. Oke, yang didapat nanti di sini adalah nilai x-nya sob. Ya, yang didapat nanti nilai x-nya. Oke, didapat nilai x-nya. Nilai x itu siapa? Nilai x itu ya nanti merupakan titik potong antara garis dan kurvanya sob. Gitu dia ya, sederhananya ya. Nah, jadi sebenarnya data yang diperlukan supaya titik potong ini bisa didapat sob, itu cuma ini aja, persamaan garisnya ada dan persamaan parabolanya ada. Oke, sekarang perhatikan soalnya sob, ya. Persamaan parabolanya kan udah dapet nih, udah ada ya. Jadi persamaan parabola udah ada, data untuk persamaan parabola udah ada. Oke, sementara garisnya belum ada, persamaan garis belum ada. Nah, sekarang kalau kita perhatikan sob, kita perhatikan dari pernyataan 1, ya, dari pernyataan 1, oke, diketahui gradien garis G. Nah, gradien garis G diketahui dan titiknya ada sob, titik yang dilalui. Berarti kalau ada gradien dan titik yang dilalui, oke, maka dengan dua data ini kita bisa membuat yang namanya persamaan garis sob. Oke, bisa ya. Artinya dengan data titiknya ada, gradien ada, berarti persamaan garis bisa didapat. Bisa ya sob ya. Kalau persamaan garis ada, persamaan parabola ada, maka titik potong bisa dapat. Kalau x-nya ada, udah bisa sob ya. Kalau X ada, udah pasti Y juga dapat sob. Jadi kalau X dapat, Y dapat, otomatis yang ditanya bisa dapat sob. Aman ya? Berarti pernyataan 1 nanti akan memenuhi, ya. Maksudnya dengan pernyataan 1 aja pasti nanti bisa dapat. Oke, aman ya? Berarti 1 oke. Sekarang kita periksa dulu yang pernyataan 2 ya. Koordinat B, siapa itu B? B itu adalah titik potong ya, salah satu titik potongnya diketahui. Udah? Oke ya. Ingat ya sob, titik potong ini berarti kalau B-nya diketahui, oke. B ini adalah, tengok ya, B ini adalah titik yang dilalui oleh garis. Titik yang dilalui garis. Oke? Titik yang dilalui oleh garis. Berarti gini sekarang. Oke? Si garis G nih, berarti garis G ini sekarang melalui yang namanya 2 titik sob. Kalau kita pakai pernyataan 2. Oke ya. Garis G melalui 2 titik. Siapa titiknya sob? Titik yang pertama yang ini dulu. Yang ini tadi, titik P yang diketahui dalam soal. Udah? Titik yang kedua ini. Oke? Jadi kalau ada 2 titik yang dilalui oleh sebuah garis, maka persamaan garis bisa didapat. Ya. Jadi persamaan garis itu pasti bisa didapat. Rumusnya yang mana? Yang ini rumusnya. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Oke? Berarti tadi kan kalau misalnya tadi di awal udah aku tekankan ya sob, kalau ada persamaan garis dan ada persamaan parabolanya, itu udah pasti akan mendapatkan titik potongnya. Aman ya? Berarti kalau begitu dengan persamaan 2 aja juga ya. Oke? Ini juga bisa untuk menjawab pertanyaan. Berarti gini sob, 1 aja bisa, 2 aja bisa ya. Berarti yang paling tepat adalah jawabannya yang dodol. Bisa ya sob? Jadi di sini sob sebenarnya konsep ya. Konsep pemahaman kita tentang hubungan antara
parabola dan garis. Oke, kalau misalnya sobat bilang mau dapatkan nilai titiknya berdasarkan hitung-hitungan, ya. Teorinya tetap sama ya. Jadi konsepnya adalah dengan menyamakan persamaan garis, gitu ya. Kita samakan dengan persamaan parabolanya, sob. Sekarang kita masuk dulu ke pernyataan 1, sob. Kita masuk ke pernyataan 1. Gradien garis G adalah sepertiga. Bisa ya, berarti garis G-nya juga tadi melalui ini ya. Ya. Garis G melalui titik itu adalah min 2,1. Oke ya sob, berarti ingat lagi kita cari dulu yang namanya persamaan garis G ya. Rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Masih ingat kan sob ya? Inilah nanti untuk X1 ini Y1 nya tinggal kita masukkan ya. Jadi bukan X1 dan Y1 ini ya, tapi yang pada garis, oke? Yang pada garis G, karena ini yang diminta adalah garis G ya. Nah, berarti yang ini adalah Y kurang Y1 nya, lihat min 1 ya. Y nya min 1 sama dengan M nya sepertiga ya sob. Sepertiga kali X kurang minus 2, berarti jadi plus 2. Bisa ya? Oke, berarti Y kurang 1 sama dengan ini, tinggal kita buatkan aja sob, sepertiga ditambah dengan 2/3 gitu kan sob, dikalikan ke dalam ya. Berarti dari sini kita dapat nilai Y nya sama dengan, berarti jadi sepertiga X min 1 nya pindah ke kanan sob, berarti jadi tambah ya. Berarti sepertiga ditambah 1 ya, berarti jadi berapa sob? Iya benar, plus 5/3. Oke, sekarang kita masukkan kemari sob ya, kita masukkan, kita samakan ya. Y garis samakan dengan Y parabola, berarti Y garisnya adalah sepertiga X tambah 5/3 sama dengan parabolanya siapa sob? X kuadrat kurang 4X tambah dengan 3. Bisa sob ya? Oke, biar gampang ini semuanya kita kali 3 deh sob. Biar gampang ini semua kita kali 3 ya. Jadi ini dikali 3. Oke, aman ya? Berarti jadi gini ya sob, X tambah 5 sama dengan 3X kuadrat kurang 12 ya sob. 12X tambah dengan 9. Oke sob, kita gabung semuanya berarti jadi 3X kuadrat kurang 12X. Langsung aja ya, X nya ini kita pindahkan aja ke sana ya, berarti jadi kurang 13 ya sob. 5 nya langsung kita geser, berarti jadi plus 4 sama dengan 0. Oke, ini tinggal kita faktorkan aja sob, berarti di sini 3X, ini X, bener ya, sama dengan 0. Oke, lihat ujungnya hasil kalinya 4, bisa ya, 4, berarti di sini nanti minus 4 minus 1. Oke ya sob, bener ya. Kalau kita buktikan 3X kali X, 3X kuadrat gitu kan. 3X nya kali minus 4 minus 12 tuh. Min 1 kali X nya min X. Ini kan yang ini tadi minus 12 sob. Ini min 1 berarti min 13 ya. Min 1 kali minus 4 positif 4 sama yang ini. Bener ya sob? Berarti dari sini dapat X nya adalah sepertiga. Kemudian dari sini dapat X nya berapa sob? 4. Bisa sob? Jadi kalau X-nya udah dapat, kan otomatis Y-nya dapat sob. Nah, tadi katanya X1 lebih kecil dari X2, berarti inilah nanti yang X1, ini adalah yang X2 sob. Oke? Jadi kalau X-nya udah dapat, Y udah dapat. Kalau dapat X1, pasti Y1 bisa dicari sob. Caranya gimana? Ya tinggal kita substitusi aja ke persamaannya sob. Tinggal kita substitusi aja ke persamaan Y ini. Udah dapat. Jadi untuk X1 sama dengan sepertiga, berarti Y1 bisa dapat ya, tinggal masukkan aja kan. Nah, ini kan sepertiga X nih sob. Berarti X nya sepertiga, sepertiga kali sepertiga berarti kan 1/9 ya. 1/9 kita tambahkan dengan 5/3 sob. 5/3 itu kan 15/9, berarti jadi berapa sob? Iya benar, 16/9. Udah dapat. Dah. Berarti tepat ya, dengan pernyataan 1 saja ini bisa dijawab.
Lalu gimana kalau cuman pernyataan 2 aja sob? Kita coba ya, kalau dengan pernyataan 2 saja, oke? Simpelnya gini sob, tadi aku udah ilustrasikan gambarnya. Yang pertama ini tadi model kurvanya gini ya, terus ini titik potongnya, ingat ya, ini adalah titik potong dan ini adalah titik potong, oke? Diketahui salah satu titik potongnya sob, salah satu titik potongnya diketahui ini adalah 4,3, oke ya? Berarti sekarang yang ini kan tadi garis G-nya ya, ini adalah garis G, itu kan sob? Garis G tadi udah melalui min 2,1, lalu dia juga melalui si 4,3 kan gitu ya. Kalau dari gambar nampak jelas kan, dia melalui 4,3. Berarti garis G ini ya kan, dia melalui minus 2,1 dan titik 4,3 sob. Kita cari aja persamaan garisnya, berarti Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, Y1 X1 itu bukan yang ini ya sob, bedakan ya, ini titik potong ya, ini kan garis yang dilalui, titik yang dilalui oleh si G ya. Jadi ya ini bisa juga kita andaikan ya, misalkan aja ya, misalkan ini adalah X1 berarti ini Y1 ya, ini adalah X2, ini adalah Y2 ya. Oke, X1 Y1 di sini beda dengan X1 sama Y1 di sini ya sob, bedakan ya. Ini adalah titik yang dilalui oleh garis, sementara yang ini adalah titik potong ya, titik potong antara garis dan kurva, jadi beda. Kebetulan ini penamaan aja ya, hanya masalah penamaan, tapi sebenarnya titiknya beda ya. Oke, yuk kita mulai ya. Berarti Y kurang Y1 nya berapa sob? 1 ya, per Y2 kurang Y1, berarti 3 kurang 1 itu 2 ya sob, sama dengan X kurang X1, berarti X kurang X1 nya berapa? Minus 2 ya, berarti jadi plus 2 dibagi dengan X2 kurang X1, 4 kurang minus 2 itu 6 sob. Sekarang tinggal kita coret-coret aja nih yang bawahnya ya. Oke, kita coret bawahnya, sat, tinggal 1, sat, tinggal 3. Oke ya sob, tinggal 3 ya. 3-nya kalikan silang aja, berarti jadi 3Y kurang 3 sama dengan X plus 2. Oke, dah, berarti 3Y sama dengan X plus 5. Intinya apa sob? Yaudah, intinya garisnya dapat ini ya kan, intinya garisnya dapat kan, ini sama aja nih kan. 3Y sama dengan X tambah 5 itu kan sama aja dengan yang ini ya kan. Ini kan tinggal dibagi 3 aja ya kan sob, tinggal dibagi 3 ya. Berarti kan garisnya udah dapat nih sob. Tadi dengan menggunakan garis ini kan kita bisa dapatkan titiknya, gitu ya. Berarti nanti dengan menggunakan garis yang sama ya udah titiknya juga pasti sama sob. Oke, berarti dengan kata lain ya udah pernyataan 2 aja juga bisa, itu tadi sob ya. Jadi benar ya, dengan konsep yang pertama kita hanya memahami konsep aja tanpa melakukan perhitungan, konsepnya kita pahami, kita bisa jawab, dengan cara hitung-hitungan juga kita bisa jawab ya. Oke, aku rasa sobat-sobat semua harus apa ya, konsep harus kuasai, perhitungannya juga sobat-sobat harus bisa ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu sobat-sobat semuanya. Oke, ini adalah soal yang terakhir, dan buat sobat-sobat yang mau ujian tetap semangat ya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, sampai ketemu di video-video pembahasan soal berikutnya. Bye-bye.